Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahan bacaan atau renungan kita pada hari ini adalah Matius 10 ayat 5 sampai 15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu, bacaan kali ini boleh kita katakan sangat luar biasa. Di mana Yesus mencerminkan bagaimana seorang pemimpin yang baik kepada murid-muridnya. Di situ Yesus menunjukkan bagaimana dia menjadi seorang yang rendah hati untuk mengutus murid-muridnya. Kita dapat lihat dari beberapa ungkapan dan ucapan yang dia sampaikan kepada mereka dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, dalam bentuk anjuran, dan lain sebagainya. Yesus selalu mengakhirinya dengan kata lah. Artinya Yesus tidak memaksa dengan sebuah ultimatum. Dia tidak memberi perintah dengan sebuah paksaan yang tak boleh tidak. Melainkan Yesus mengatakan dengan setengah memohon, seperti yang ada pada setiap ayat, di mana Yesus mengatakan pertama sekali di ayat 5 kepada ke-12 muridnya itu, janganlah, pergilah. Di ayat 7, pergilah, beritakanlah, sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkanlah.
usirlah, berikanlah. Selanjutnya, pada hal di mana dia memperingatkan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan larangan, Yesus mengatakan dengan janganlah. Ayat 9 dan 10, Yesus mengatakan janganlah kamu membawa emas. Ayat 10, janganlah kamu membawa bekal. Begitu pula pada ayat 11, di mana Yesus mengatakan carilah, tinggallah. Dan pada ayat 12, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah. Dan pada ayat ke-14, di mana Yesus di situ, walaupun umpamanya ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang menguntungkan bagi para muridnya, dia tidak boleh memaksa orang untuk harus mau dan menuruti kehendak dia untuk mewartakan kerajaan surga yang dimaksud. Jika orang memang tidak mau, Yesus berkata, keluarlah, tinggalkanlah, dan kebaskanlah. Jadi kata-kata lah di sini adalah boleh kita katakan sebagai kata kerendahan hati, di mana Yesus memberikan dorongan dan semangat kepada para muridnya tanpa unsur paksa. Kita pun juga sebagai pengikut Yesus secara otomatis diajarkan Yesus seperti itu. Maka kita sebagai murid Yesus, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita juga harus rendah hati seperti Yesus itu sendiri. Seperti kita ketahui juga bahwa kedatangan Yesus bukan sebagai bos, bukan sebagai juragan, bukan sebagai majikan, melainkan sebagai hamba, melainkan sebagai pelayan. Itulah kira-kira inspirasi yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Mudah-mudahan ini semua bisa memberi manfaat untuk memperkaya iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.